Salam, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya akan berkhotbah. Judul dan atau khotbah kita hari ini adalah kunci rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan. Nats firman Tuhan kita ambil dari Keluaran 14 ayat 13a. Saya bacakan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, di mana setelah melewati masa perbudakan selama 400 tahun, bangsa Israel tidak dilepaskan begitu saja meninggalkan tanah Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun hingga mereka tiba di tepi laut Teberau. Bagi bangsa Israel sudah tidak ada jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi pada saat itu. Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar, sedangkan di depan mereka terbentang lautan yang luas dari dalam. Kita bisa membayangkan ya saudara-saudara, bagaimana kita ini sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, tekanan, mampukah kita menghadapi semua itu? Kita bisa, ketika kita menghadapi, mungkin kita sedang berutang banyak, orang-orang akan mulai berdatangan menagih hutang kita. Bahkan ketika kita sakit, tidak kunjung sembuh, kita mulai putus asa, kita mulai digerogoti ketakutan, kekhawatiran. Mungkinkah penyakit saya sembuh? Atau kita tidak bisa membiayai anak-anak sekolah, kita akan bingung, mikir, tuh bagaimana ini? Bisa nggak ya? Saya biar anak saya gitu loh. Atau kita di kuliah di STTDB ini, mampu nggak sih saya sampai lulus? Bisa nggak sih saya menghadapi semua ini? Tugas banyak sekali, makalah banyak sekali. Apakah saya sanggup? Kita akan bertanya, berpikir gitu. Seperti orang di belakang mereka ini yang seperti dikatakan tadi, orang Israel, di mana mereka berlari, lari ke sana salah, lari ke sini salah. Sebab dari sana Firaun udah ngejar. Dari depan mereka itu ada lautan yang luas. Apakah mereka bisa melewatinya? Dan mereka waktu itu benar-benar dalam keadaan terjepit. Takut, khawatir, terjepit. Sementara musuh mereka semakin dekat dari belakang. Depan mereka lautan luas. Apakah mereka harus nyebrang begitu saja, loncat begitu saja? Mereka berpikir kita pasti binasa. Kisah ini menggambarkan badai kehidupan manusia yang sering kali kita alami dalam kehidupan kekristenan kita. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita. Pergumulan kita, tekanan, ekonomi, pekerjaan, sehingga kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Segala cara sudah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil. Banyak sekali orang-orang Kristen yang jatuh. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang jatuh. Karena tidak kuat menghadapi beban hidup ini. Karena tidak kuat menghadapi masalah hidupnya. Karena tidak kuat menghadapi pergumulan hidupnya. Mau maju, nggak sanggup. Di sana udah banyak orang nggak terima. Di sana orang udah banyak nagih hutang. Di sana pembayaran ini itu sudah. Di belakang juga orang sudah mulai menyerang. Jadi kita hari ini, mari kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel. Bagaimana cara mereka melalui masalah yang seperti ini. Bagaimana mereka keluar dari masalah mereka. Bagaimana mereka bisa keluar dari kejaran Firaun dan orang-orangnya. Bagaimana mereka bisa melewati lautan yang luas yang dalam itu. Kita bisa lihat di sini, yang pertama dikatakan jangan takut.
Yang pertama dikatakan jangan takut. Keluaran 14 ayat 13a mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Janganlah takut. Kita boleh takut terhadap masalah besar. Apapun menghimpit hidup kita, kita boleh takut akan terjadi segala sesuatu dalam kita. Terjadi segala sesuatu dalam hidup keluarga kita. Tetapi kita harus katakan kepada diri kita sendiri, untuk tidak takut terhadap masalah apapun. Untuk tidak takut terhadap masalah, tekanan, pergumulan. Bahkan seberat apapun. Bahkan mungkin sakit penyakit. Katakan pada diri kita, tidak takut. Kenapa kita tidak takut? Karena kita tahu dan percaya ada Tuhan menyertai hidup kita. Ada Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Mari kita bebaskan diri kita dari ketakutan. Karena di dalam ketakutan tidak akan ada damai sejahtera. Pernahkah saudara-saudara merasakan dalam keadaan takut, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan gak bisa berbuat apa-apa? Pasti gak ada damai sejahtera kan? Pasti gak ada ketenangan hati kan? Kacau semuanya. Pasti kacau. Mau buat ini salah, buat itu salah. Tapi hari ini firman-Nya mengatakan kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan itu memberikan kita damai sejahtera loh. Melampaui akal pikiran kita. Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Tetapi manusia-manusianya yang selalu berpikir terlalu dangkal pemikirannya, terlalu mau dikuasai oleh perasaan takut, kekhawatiran. Tidak mau melihat bagaimana kebaikan Tuhan, tidak mau melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan itu berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Seringkali manusia-manusia yang percaya Tuhan itu seperti itu. Lebih melihat kepada masalahnya, lebih melihat kepada keadaannya, bukan melihat Tuhan. Nah, ini Tuhan katakan hanya satu kata, jangan takut. Artinya Tuhan menyertai kita. Artinya Tuhan melindungi kita. Artinya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, memberikan jalan keluarnya. Kita perlu minta kepada Tuhan. Mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa. Minta damai sejahtera kepada Tuhan. Untuk memelihara hati, pikiran kita. Dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kebimbangan, dari keraguan. Karena ketika damai sejahtera melingkupi hati kita, tidak akan pernah kita merasa takut dan khawatir lagi. Ketika damai sejahtera menguasai hati pikiran kita, kita akan memandang kepada Tuhan. Ada ketenangan hati, ada damai sejahtera. Kan orang-orang melihat pun, orang-orang kan memandang kita, sekeliling kita melihat kita. Wah, luar biasa ya ibu ini, luar biasa ya bapak ini baru anak Tuhan. Atau orang yang tidak percaya Tuhan, wah pasti ini orang Kristen, beda sendiri. Padahal dia lagi sakit, padahal dia lagi masalah berat, lagi tekanan berat. Tapi fine-fine aja tuh, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, masih tersenyum. Itu kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Di tengah masalah pergumulan kita, kita bisa menjadi dampak buat orang lain. Sehingga orang-orang juga yang mungkin mengalami masalah seperti kita, bisa menjadi kuat. Bisa mulai bangkit dari kehidupannya, memandang hanya kepada Tuhan. Akhirnya kita bisa jadi berkat di tengah apapun masalah kita. Yang kedua, tetap berdiri. Tetap berdiri. Tetap kuat. Jadi masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah atau bahkan terjatuh. Ya, mungkin kita udah merasa nggak kuat. Aduh Tuhan, aku udah gak kuat nih. Aduh Tuhan, aku rasanya mau jatuh. Bahkan ada orang katakan mau mati. Udah gak mau lagi deh. Mendingan mati aja kalau kayak gini deh. Ngapain lagi hidup? Terlalu banyak masalah, terlalu banyak tekanan. Utang banyak, sakit gak sembuh. Ngapain lagi? Gak kuat.
Seringkali kita berkata seperti itu. Tapi satu hal yang membuat kita dapat menjadi lebih baik dan meraih satu keberhasilan dalam kehidupan kita adalah ketika kita bangkit dari kejatuhan itu dan berdiri kembali. Ketika kita kuat dalam Tuhan. Ketika kita mau berdiri, mau benar-benar mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi pemenang, untuk bisa bangkit. Bukan seberapa kita berapa kali, kalau kadang-kadang orang bilang, udah capek aku jatuh bangun. Dan lebih banyak jatuhnya daripada bangkitnya, daripada berhasilnya. Lebih banyak kekecewaan, sakitnya. Tapi Tuhan mau. Seberapa kuat kita mau berdiri kembali ke kita jatuh. Seberapa kuat kita, seberapa iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan jatuhnya yang Tuhan lihat, tapi hati kita ini bagaimana kita benar-benar mau bertindak untuk bangkit, melawan segala sesuatu, masalah apapun, untuk maju. Di dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wow, luar biasa firman-Nya dikatakan di sini. Jadi kalau kita di tengah masalah, bergumulan, di tengah hutang banyak ataupun ekonomi sakit, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, percayalah, kita akan bisa melewati semua itu. Kita akan sanggup berdiri teguh. Kita akan kuat. Sebab kita tahu Tuhan bersama kita. Kita pergunakan perlengkapan rohani yang Tuhan berikan. Berpikir positif, isi hati pikiran dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, sembah Tuhan walaupun dalam keadaan sakit, sedih, dalam keadaan terpuruk. Tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan. Efesus 6 ayat 14-18 dikatakan, dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah masalah. Dahsyat ya Tuhan, luar biasa ya. Ketika kita bangkit, kita ada kemauan untuk bangkit, untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan meraih segala sesuatunya. Mungkin orang berkata, ngomong gampang ya, gitu, tapi tidak mudah melakukan. Saya mengatakan, no, ini perkataan Tuhan benar. Saya pernah juga merasakan hal yang seperti ini. Waktu saya sakit, dokter mengatakan, ibu, kalaupun ibu sembuh, ibu akan lumpuh, tidak bisa berjalan. Tapi penyakit ibu ini sepertinya tidak bisa ditolong lagi. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan seperti saat ini. Tapi saya pernah tahu dan saya sering melihat gambar Yesus, dan sering saya diajak ke sekolah minggu oleh keluarga saya yang Kristen. Dia selalu, saya tahu Yesus itu yang penuh kasih. Saya ingat Yesus itu yang sayang sama umatnya. Saya ingat Yesus itu yang selalu membantu, menolong umatnya. Saya ingat seperti itu. Lalu ketika saya berkata, Tuhan, jika Tuhan ada, saya yakin saya pasti sembuh. Hanya itu perkataan saya. Ketika itu dokter berkata bahwa saya akan, mungkin kalau di rumah sakit itu bisa berjalan setahun, bahkan kalau keluar pun harus tidak bisa berjalan. Tapi saudara sekalian percaya, tahu nggak, luar biasa Tuhan menolong saya.
Ketika saya berkata, Tuhan kalau Engkau ada, saya yakin saya sembuh. Saya yakin Tuhan itu ada. Saya hari itu juga disembuhkan Tuhan. Besoknya dokter periksa saya bisa berdiri, saya bisa berjalan. Saya menangis, dokter sendiri heran. Dahsyatnya Tuhan itu. Dan saya hari itu sungguh-sungguh menerima Yesus dalam kehidupan saya. Saudara-saudara sekalian, jika saat ini banyak yang mengalami sakit, masalah, pergumulan, tekanan apapun, percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Yakinlah kepada Tuhan. Dia sanggup membebaskan kita dari semua itu. Dia sanggup menolong kita, memberikan jalan keluarnya. Yang keempat adalah angkat tongkat. Yang ketiga, angkat tongkat. Tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat ini maka Musa dapat membelah laut. Kita lihat ya, ketika Musa itu mereka dikejar oleh Firaun dan orang-orangnya Firaun itu, dengan tongkat itu Tuhan memberi kuasa, laut itu dapat terbelah. Nah, pada kisahnya sebelumnya, tula-tula terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Di kisah berikutnya pun Musa juga menggunakan tongkat itu mengeluarkan air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Dan banyak mujizat lainnya yang terjadi untuk membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel. Kisah 415 dikatakan juga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di sini jelas ya, sangat jelas sekali bahwa Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam doa kita, perkataan kita. Sehingga kita, kalaupun kita sakit, kita bilang, Tuhan dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus terjadi. Percaya pasti terjadi. Nah, itu nampak sekali bagaimana Tuhan menolong Musa, bangsa Israel, dari kejaran musuhnya, dari Firaun. Yang keempat, ulurkan tangan. Ulurkan tangan di dalam Keluaran 14 ayat 16 mengatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman dan memberanikan diri untuk bertindak. Hasil dari tindakan iman inilah yang membuat laut terbelah. Nah, ini luar biasa, mengajar kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan, beriman hanya kepada Tuhan. Kenapa kita bilang seperti itu? Banyak manusia sekarang itu, sekalipun dia udah percaya Tuhan, rajin beribadah, bahkan mengerti firman Tuhan, banyak juga yang meragukan kuasa Tuhan. Banyak juga yang meragukan pertolongan Tuhan. Banyak sekali. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh menadahkan tangan kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengangkat tangan kita, tanda kita merendahkan diri kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita minta, Tuhan akan bawa kita keluar dari setiap masalah kita. Tuhan juga akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Di sini kita bisa melihat laut terberau yang tidak terbelah. Jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut, otoritas sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kalau Musa tidak beriman pada Tuhan, tidak mengulurkan tangannya, maka laut itu tidak akan terbelah. Tapi imannya kepada Tuhan, dia percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, maka laut itu terbelah. Tidak ada yang mustahil. Kita merasa kayak nggak mungkin ya, laut itu yang begitu luasnya dalam bisa terbelah, begitu mereka bisa berjalan di tanah gitu. Tapi itulah janji Tuhan kepada umatnya. Seberat apapun masalah kita, kalau kita beriman percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluarnya. Jadi kita perlu menghadapi masalah itu dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita.
Dan Dia akan memberikan kemampuan ilahi yang tidak dapat kita lihat dengan mata fisik untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita di luar nalar pikiran kita, sesuatu hal terjadi, Tuhan nyatakan kehidupan kita. Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Dan itu Tuhan mau. Bertindaklah dan melangkahlah dengan iman. Maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di setiap jalan kita. Bertindaklah dan melangkahlah dengan iman. Maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita. Jadi setiap langkah kita, setiap tindakan kita, semua dengan iman. Sebagai penutup, jangan takut dan tetap berdiri bersama Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan. Maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan. Mujizat dan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Keluaran 14 ayat 13 mengatakan, Tuhan telah berfirman, tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak dan berjalan terus di tengah-tengah kesulitan yang ada. Yakinlah akan otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada hidup kita. Gunakanlah otoritas tersebut sebagai orang beriman untuk melangkah dengan berani di tengah-tengah badai yang menerpa kita. Tidak ada kuasa di dunia yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang telah diberikan bagi hidup kita. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus kita akan melewati semua itu. Masalah, pergumulan, tekanan apapun, bersama Yesus kita bisa melewati semuanya. Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Tuhan selalu bersama kita. Ketika kita sungguh-sungguh beriman, percaya hanya kepadanya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.